Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pomojo. Perkenalkan, nama saya Nofrido Bartogi Mandulang, kelas 7 nomor absen 27. Kali ini saya akan menjelaskan peta konsep saya, status, peran, stratifikasi, dan diferensiasi sosial. Langsung saja saya mulai. Yang pertama, status sosial. Status sosial merupakan posisi seseorang secara umum di masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. Status diikuti dengan hak dan kewajiban tertentu. Di dalam masyarakat ada 3 macam status, yaitu sebagai berikut. Ada 3, yaitu ascribed status. Merupakan status yang didapat dengan sendirinya secara otomatis. Status tersebut diperoleh sejak lahir. Biasanya status ini bersifat permanen sepanjang hidupnya. Memperoleh status bangsawan. Yang kedua, achieve status. Achieve status merupakan status seseorang diperoleh melalui usaha-usaha yang disengaja. Status ini tidak diperoleh sejak lahir secara otomatis. Seseorang mempunyai status ini karena dia memilihnya, mempunyai bakat untuk itu, dan memiliki kemampuan untuk memperolehnya serta melakukan berbagai usaha untuk mendapatkannya. Lanjut, ketiga, assign status. Assign status merupakan status yang diperoleh karena adanya pihak lain yang memberikannya. Assign status berkaitan erat dengan achieve status, misalnya suatu kelompok atau memberikan status yang lebih tinggi kepada seseorang karena dia berjasa pada kelompok itu. Lanjut, saya akan menjelaskan peran sosial. Peran adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain terhadap seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Peran mengikutsertakan seperangkat norma yang mendefinisikan bagaimana orang-orang dengan status sosial tertentu seharusnya berperilaku atau bertindak. Hal ini akan membuat hidup akan lebih mudah diatur. Peran membantu menciptakan tatanan dan stabilitas sosial dengan memberikan individu gagasan umum tentang apa yang akan terjadi dalam interaksi dengan orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial berdasarkan ras. Pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri bawaan yang sama. Menurut Ralph Linton, ada 3 kelompok ras besar, yakni ras Mongoloid, Kaukasoid, dan Negoroid. Lanjut kedua, diferensiasi sosial berdasarkan suku, bangsa, etnis. Suku bangsa merupakan kesatuan sosial yang dapat dibedakan berdasarkan kesadaran akan identitas kebudayaan. Hal ini meliputi perbedaan adat istiadat, bahasa, dan kesenian. Lanjut, ketiga, diferensiasi sosial berdasarkan agama. Pengelompokan masyarakat dilakukan berdasarkan agama yang dianut. Di Indonesia kita mengenal agama Islam, Kristen, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di samping itu terdapat angka kepercayaan seperti keharingan, parmalin, kejawen, dan lain-lain. Lanjut, keempat, diferensiasi sosial berdasarkan gender. Pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. 5. Diferensiasi sosial berdasarkan profesi. Pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada jenis pekerjaan atau profesinya. Contoh profesi antara lain guru, dokter, pedagang, tentara, karyawan, dan buruh. Selanjutnya saya akan menjelaskan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berbeda dengan diferensiasi sosial. Stratifikasi sosial ada pembedaan atau pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan sosial secara bertingkat. Contohnya adalah yang pertama, kekayaan. Kekayaan berkaitan erat dengan pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kemungkinan untuk mempunyai banyak harta. Hal ini membuat seseorang memiliki peluang yang semakin besar untuk menduduki strata atas. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan mengacu pada kemampuan seseorang untuk menetapkan kehendaknya terhadap orang lain yang dikuasai. Kekuatan didukung oleh unsur-unsur seperti kedudukan posisi dalam masyarakat, kekayaan, atau kepandaian. Ketiga, pendidikan. Dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan atau pendidikan, orang memiliki keahlian
atau berpendidikan tinggi akan mendapatkan penghargaan lebih besar dibanding orang yang tidak memiliki keahlian atau berpendidikan rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan stratifikasi sosial berdasarkan sifatnya. Stratifikasi sosial berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup adalah dalam stratifikasi sosial tertutup, anggota setiap strata sulit melakukan mobilitas vertikal, baik ke atas maupun ke bawah. Mobilitas hanya terbatas pada mobilitas horizontal. Oleh karena itu, stratifikasi sosial ini bersifat diskriminatif. Stratifikasi sosial tertutup dapat ditemui dalam masyarakat yang menerapkan sistem kasta, masyarakat rasialis, dan masyarakat feodal. Lanjut, stratifikasi sosial terbuka. Dalam stratifikasi sosial terbuka, kemungkinan mobilitas sangat tinggi. Setiap anggota strata dapat berpindah strata sosial, baik secara vertikal maupun horizontal. Meskipun harus melalui perjuangan, kemungkinan untuk berpindah strata selalu ada. Ketiga, stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial dan tertutup dan terbuka. Selanjutnya saya akan menjelaskan stratifikasi sosial berdasarkan prinsipnya. Yang pertama, perbudakan. Perbudakan merupakan bentuk stratifikasi sosial di dalam masyarakat yang mengenal 2 strata yang berbeda. Kedua strata itu adalah lapisan sosial yang bebas dan lapisan sosial orang menjadi milik orang lain. Perbudakan merupakan bentuk stratifikasi sosial paling awal dan memiliki dia harus tunduk. Yang kedua, kasta. Kasta adalah suatu sistem stratifikasi sosial yang berlaku secara turun-temurun di mana status seseorang dan hak serta kewajiban yang menyertainya dianggap berasal dari kelahirannya ke dalam kelompok tertentu. Lanjut, kelas sosial. Yang ketiga, kelas sosial. Kelas sosial merupakan bentuk stratifikasi sosial yang didasarkan pada posisi ekonomi yang dicapai seseorang. Pendidikan menjadi faktor terpenting dalam mencapai posisi kelas lebih tinggi. Terima kasih Pak Mojo. Maafkan saya jika ada yang salah dan kurang.